Setelah kemarin, pihak Huawei berhasil menarik perhatian para pecinta gadget dengan mengeluarkan Huawei Nova 9. Sekarang nih brother, Doski kembali menggebrak pasar dengan mengeluarkan flagship kamera yang punya DxOMark tertinggi. Dan kabarnya ini mengalahkan skor DxOMark-nya dari iPhone 13 Pro Max. Perkenalkan brother, ini adalah Huawei P50 Pro. Kesan pertama bewok ya ketika megang ataupun hands-on dari Huawei P50 Pro ini, kelihatan banget looks-nya premium, terutama untuk varian warna Cocoa Gold ini. Materialnya udah pakai kaca di bagian depan dan juga belakang, ditambah lagi nih sama desain yang melengkung di bagian layar depan sampai bodi belakangnya, yang tentunya akan memberikan kesan tipis saat digenggam. FYI aja nih brother ya, kalau Huawei ini menyediakan dua varian warna. Selain Cocoa Gold, ada juga nih pilihan warna Golden Black. Kalau sekarang kita bicara masalah layar, Huawei P50 Pro ini sudah menggunakan desain layar melengkung dengan satu titik punch hole di bagian atas layar, dan layarnya ini sudah beresolusi 2700 x 1228 pixel. Punya refresh rate yang cukup tinggi yaitu 120 Hz dengan menggunakan panel OLED berukuran 6,6 inci. Kesan mewahnya tadi jadi semakin kerasa meningkat nih karena Huawei P50 Pro ini membawa desain kamera yang sangat berbeda, anti mainstream dibandingkan sama para pesaingnya. Dan jujur pada saat gue sempat pamerin handphone ini ke anak-anak Pricebook, fokus pertama mereka itu langsung ke arah kameranya yang gede banget brother. Dan desain ini Huawei sebut dengan nama Dual Matrix Camera Design. Identitas kamera lini flagship Huawei pun juga tetap terasa berkat sertifikasi Leica yang masih menempel. Hal tersebut tentunya sekaligus menjadi jawaban terhadap rumor yang sempat beredar luas nih terkait Leica yang sudah tidak bekerjasama lagi dengan pihak Huawei. Desain dari kamera yang cukup mengintimidasi ini brother, seakan-akan tuh menggambarkan bahwa pihak Huawei pede banget sama kualitas kamera dari ponsel ini. Ini semua terbukti ya dengan sudah terdaftarnya skor DxOMark Huawei P50 Pro yang langsung beredar di posisi pertama bro, mengalahkan Mi 11 Ultra, Huawei Mate 40 Pro Plus, hingga iPhone 13 Pro Max sekalipun. Ini sih kalau menurut gue ya udah bisa disebut sebagai king of kamera sih. Terbukti dari posisi nomor 1 di DxOMark. Kalau kita lihat dari susunan kameranya ya, HP ini membawa 4 lensa kamera dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama nih, terdiri dari lensa 50 megapiksel 2 chroma kamera dengan bukaan diafragma f1.8 dengan OIS. Kemudian ada lensa 13 megapiksel ultra wide angle kamera dengan bukaan diafragma f2.2. Lanjut lagi nih, ada 40 megapiksel true chroma kamera lagi dengan bukaan lensa f1.6. Dan terakhir ada 64 megapiksel telephoto kamera dengan bukaan diafragma f3.5. Terus kalau kalian ngeh nih, di bulatan kamera bagian bawah tuh terdapat satu titik yang terlihat seperti lubang mic yang disebut sama pihak Huawei sebagai laser focus sensor. Serta ada lagi nih satu sensor yang awalnya gue pikir nih sebagai LED flash kedua loh. Namun ternyata merupakan teknologi 10 channel multispectrum sensor. Mungkin bahasanya memang agak ribet ya. Tapi ini ya intinya pihak Huawei itu udah memberikan berbagai macam teknologi terbaru terutama di bagian kamera di handphone ini yang pastinya bakal menjamin kualitas dan juga kemampuan fotografinya. Tadi yang kita udah bahas tuh ya soal dual matrix kameranya yang ngegabungin dua lensa warna dan monokrom dengan sensor multispektrum. Intinya sih ya, Doski ini bisa menghasilkan warna jadi terlihat semakin nyata seperti warna aslinya. Foto yang dihasilkan pun jadi lebih detail nih meskipun sudah kita zoom sampai 10 kali. Hasil warnanya juga jadi terlihat semakin nyata seperti warna aslinya. Hingga kemampuan fokus yang sangat prima. Bahkan Huawei P50 Pro ini udah bisa melakukan zoom hingga 200 kali. Sementara untuk kamera depannya sendiri sudah beresolusi 13 megapiksel dengan cakupan 100 derajat ultra wide. Kemampuan fotonya di kondisi low light juga semakin maksimal sih menurut gue. Biar lebih enak nih ya, kalian lihat sendiri deh hasil dari foto-fotonya. Fitur fotografi lain pun yang dibawa sama Huawei P50 Pro ini juga lumayan lengkap sih. Mulai dari mode Pro, panorama, monokrom, high res, hingga fitur snapshot yang menangkap scene ataupun objek bergerak dan lain sebagainya. Sekarang kita berpindah ke sektor perekaman videonya. Huawei P50 Pro ini sudah mampu merekam video di resolusi maksimal 4K 60 fps. Dengan hasil yang menurut gua memang terlihat stabil dan juga fokus, baik di kamera belakang ataupun di kamera depannya. Kalau kita bicara ataupun ngebahas soal kemampuan kamera dari Huawei P-Series, gua rasa memang gak ada habisnya dan gak ada obatnya sih ya. Bahkan dari penjelasan gua panjang kali lebar tadi, itu semua tuh belum cukup
mendeskripsikan kemampuan kamera dari handphone ini. Tapi ya, pertanyaannya, apakah Huawei P50 Pro ini cuma bagus di bagian kamera dan juga desainnya aja? Menurut gue sih, personally ya, enggak brother. Karena selayaknya sebuah handphone flagship, yang pastinya Huawei P50 Pro ini juga menawarkan berbagai macam spesifikasi kelas flagship dan tertinggi yang bisa kalian dapatkan di pasaran saat ini. Huawei P50 Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 888 sebagai dapur pacunya. Mantap gak tuh bro? Yang dipadukan juga nih dengan kapasitas RAM 8GB dan internal storage 256GB. Gabungan spesifikasi tersebut tentunya sudah mampu membuat HP ini memainkan game menengah hingga berat dengan sangat lancar. Mulai dari game Mobile Legends yang bisa dimainin di settingan rata kanan, kemudian Clash of Duty Mobile di settingan Very High Max, sampai game kelas Honkai Impact 3 nih ya, bisa dimainkan dengan settingan paling berat sekalipun dengan lancar tanpa kendala. Kalau kalian masih khawatir soal in-app purchase-nya, slow, bestie, and brody, karena Huawei ini sekarang udah bisa pakai Dana buat metode transaksinya. Guna mendukung kebutuhan dan juga performa tinggi di handphone ini, Huawei tuh nggak lupa menyematkan baterai berkapasitas 4360 mAh. Didukung dengan kemampuan charging 66 watt Huawei Supercharge menggunakan kabel dan juga 50 watt secara nirkabel. Pada saat gue nyobain sendiri kemampuan dari chargingnya, gue tuh mendapatkan hasil pengecasan dari 0 sampai 100%, itu hanya membutuhkan waktu nggak sampai 1 jam aja. Kemudian dua fitur lain menarik nih ya yang menurut gue patut kita bahas, karena di Huawei P50 Pro ini udah ada IP68 water and dust resistant. Yang berarti bahwa handphone ini tuh bisa kalian bawa nyelam di kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter di bawah air. Kurun waktunya kurang lebih selama 30 menit. Tapi in my opinion ya, menurut gue mah jangan. Dibanding terjadi hil-hil yang mustahil ya kan, tiba-tiba gimana gitu kan. Terus ada juga nih aplikasi Notepad bawaan yang punya beberapa fitur menarik. Seperti sudah bisa melakukan scan ID card kita depan dan juga belakang. Kemudian bisa juga diberikan watermark hingga melakukan ekstrak tes dari sebuah foto yang menurut gue mungkin akan sangat dibutuhkan oleh sebagian orang. Dan gak lupa juga ya, meskipun memang pihak Huawei belum secara resmi lepas dari larangan menggunakan GMS, tapi don't worry karena pihak Huawei itu mendesain apps galerinya mereka dengan sangat amat oke menurut gue. Karena kalian tuh bisa mendapatkan hampir semua aplikasi primer dengan mudah di apps galeri. Huawei pun menyediakan dua opsi nih. Dimana yang pertama, kalian tuh tinggal masuk aja ke Huawei App Gallery dan cari aplikasi yang ingin kalian install. Lalu bisa kalian download dan install baik secara langsung maupun lewat Petal Search terlebih dahulu. Opsi kedua yang gue maksud adalah untuk aplikasi berbasis Google. Kalian tuh masih tetap kok bisa mengakses aplikasi-aplikasi tersebut lewat G-Space. Seperti YouTube, Gmail, Google Drive, dan lain sebagainya. Nggak ketinggalan juga nih aplikasi yang membutuhkan Google Service. Seperti selayaknya Gojek dan juga OVO yang bisa digunakan dengan lancar. Jujur, gue pribadi sih memang nggak bisa terlepas dari aplikasi online shopping dan juga finance service kayak misalkan M-Banking. Karena kedua aplikasi itu memang saling keterkaitan. Dan tentunya membantu banget gue untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan elektronik yang gue butuhkan. Jadi gue tinggal buka aja tuh salah satu e-commerce online, kemudian cari barang yang gue butuhkan, dan langsung bayar hanya bermodalkan dengan satu handphone aja. Nah untungnya nih, Huawei memang sudah sangat mengakomodir banget hal tersebut. Dan gue memang belum pernah sih sama sekali mengalami masalah saat mengakses kedua aplikasi ini. Jadi kesimpulannya, menurut gue untuk Huawei P50 Pro ini udah ngandel banget sih bro. Mulai dari kameranya memang ciamik parah, kemudian chipsetnya juga garang, dan berbagai macam aplikasi di apps gallery juga menurut gue udah terbilang lengkap ya. Bahkan aplikasi yang berbasis Google juga bisa kok kalian akses dengan mudah. Gampangnya gini deh, buat kalian ya yang emang masih belum berani menggunakan ponsel Huawei karena takut akan ketersediaan aplikasinya, gue bisa jamin deh kalau perkembangan apps gallery di Huawei itu udah sangat pesat brother. Jadi dia kita tuh nggak perlu worry lagi terkait kelengkapan aplikasinya, karena semua aplikasi sudah bisa diakomodir dengan baik lewat Huawei App Gallery. Dan kalau misalkan lo semua pengen ngetakis handphone ini bakal launching di tanggal 11 Februari. Dan kalau misalkan lo semua pengen tahu paket pembeliannya dapat apa aja, kemudian harganya berapa, langsung monggo mampir di kolom description karena nanti Bewok bakal sertakan juga. Dan kurang lebih seperti itulah review dari Huawei P50 Pro yang bisa Bewok sampaikan. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. No skip. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.